Udah pada ngerjain ya? Itunya, tugasnya ya. Ada yang mau presentasi dulu sebelum saya yang nunjuk? Terkait analisis akuntansi, ada yang mau duluan? Yang mau? Nggak ada? Saya tunjuk aja. Kelompoknya Ataya. Kelompoknya Ataya belum kan? Ya, ya. Masih di kamar mandi. Oke. Oke. Yang lain dulu berarti adalah Andini. Ada Andini? Ada, Bu. Udah ada kelompoknya Andini? Ada, Bu. Dah, sok. Siapa aja Andini? Andini. Alvan sama Roy, Bu. Siapa? Andini, terus? Alvan. Alvan, mana Alvan? Hadir, Bu. Sebentar, mana Alvan? Kamu nomor berapa? 058. NPM-nya. Oh, iya. Alvan, satu lagi tadi siapa? Roy, Bu. Roy. Ya, oke, sok silahkan. Oh iya, saya ini buat share. Kalian yang jurnal earnings management udah kan? Udah terima kan? Udah saudara lihat kan? Udah ya? Ya, oke, sip. Apakah share screen-nya udah terlihat, Bu? Udah. Oke, baik, dimulai aja ya. Selamat pagi teman-teman semua, selamat pagi juga untuk Bu Prima. Kami dari kelompok BCA. Kami dari kelompok BCA akan mempresentasikan hasil analisis akuntansi kami pada entitas PT Bank Sentral Asia Tbk atau lebih dikenal dengan nama BCAH. Nah, kelompok kami terdiri dari Roy Suzuya dengan NPM 06, kemudian ada Alvan dengan NPM 058, dan ada saya sendiri, Andini, dengan NPM 075. Nah, topik pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini itu ada 3 poin. Yang pertama itu ada kebijakan akuntansi di BCA-nya seperti apa, kemudian dilanjut dengan implementasi PSAK yang sudah dilakukan BCA, dan kemudian yang terakhir itu menentukan apakah BCA ini melakukan earnings management atau tidak. Langsung saja ke yang pertama, itu kebijakan akuntansi. Baik, sebelum kita masuk ke kebijakan akuntansi yang ada di BCA, saya akan menjelaskan dulu ke apa itu kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi seperti yang terlihat merupakan prinsip, basis, konvensi, dan praktik khusus yang diterapkan oleh perusahaan dalam menyajikan laporan keuangannya. Kebijakan akuntansi biasanya yang diterapkan pada pos tertentu itu harus disesuaikan dengan PSAK kalau di Indonesia, atau misalnya standar yang berlaku di tiap negara. Nah, jika tidak ada PSAK khusus yang mengatur pada suatu transaksi atau peristiwa tersebut, maka manajemen tersebut harus menggunakan pertimbangannya dalam mengembangkan dan menerapkan suatu kebijakan akuntansi yang relevan atas transaksi tersebut. Nah, di sini ada entitas dapat mengubah kebijakan akuntansi jika yang pertama dipersyaratkan oleh PSAK atau menghasilkan laporan keuangan yang memberikan informasi yang andal dan lebih relevan tentang dampak transaksi
baru tersebut itu sudah diterapkan sebelumnya. Oke, boleh selanjutnya. Nah, di sini ada kajian PSAK yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, terima kasih Alvan. Nah, sebelum kita masuk ke bagaimana implementasi PSAK di BCA itu sendiri, aku akan nge-review dikit nih tentang PSAK itu apa. Jadi PSAK sendiri itu seperti yang udah teman-teman ketahui, itu tuh merupakan salah satu jenis standar keuangan yang diterbitkan oleh Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia atau DSAK-IAI dan Dewan Standar Syariah Ikatan Akuntan Indonesia atau DSAS-IAI. Nah, salah satu jenis lainnya yang dikeluarkan itu ada Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan atau ISTAK. Nah, karena di sini kita konteksnya itu ngomongin BCA, jadi untuk di industri perbankan sendiri, bank konvensional umum itu berdasarkan arahan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, bank konvensional umum itu wajib menyusun laporan keuangannya berdasarkan PSAK yang relevan bagi bank tersebut. Adapun aturan lain yang mengatur penyusunan pelaporan keuangan pada bank, selain PSAK itu ada yang namanya Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia atau PAPI. Nah, sebenarnya di Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia ini lebih mengatur bagaimana sih laporan keuangan pada bank ini harus disajikan. Tapi sebenarnya PAPI ini tetap mengacu pada PSAK gitu. Balik lagi ke PSAK-nya. Jadi intinya di OJK ini sangat diarahkan kalau bank itu harus menerapkan PSAK yang relevan. Nah, contoh PSAK yang relevan itu kayak PSAK yang baru berlaku efektif kemarin tahun 2020 itu PSAK 71 kayak gitu. Oke, nah selanjutnya earnings management akan dijelaskan oleh rekan saya, Roy. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang earning management atau manajemen laba. Nah, manajemen laba ini merupakan upaya perusahaan manajer untuk mempengaruhi informasi dalam laporan keuangan untuk mengecoh stakeholder yang ingin mengetahui kinerja dan kehidupan perusahaan, keadaan perusahaan. Manajemen laba ini ketika manajer menggunakan penilaian mereka dalam laporan keuangan dan transaksi penataan untuk mengubah laporan keuangan, baik untuk mengecoh beberapa pemangku kepentingan tentang kinerja ekonomi yang mendasari perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil kontrak yang mengandalkan angka akuntansi yang dilaporkan. Terus manajemen laba ini dapat menyebabkan laba yang dilaporkan naik atau turun. Ini bisa dianggap buruk jika itu berkontribusi pada pengurangan nilai perusahaan, tetapi dapat dianggap sinyal informasi lebih lanjut tentang. Namun penghasilan manajemen tidak mengganggu aturan akuntansi. Terdapat juga dua metode dalam perhitungan model, dan yang kedua ada model Modify Jones. Next. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke kebijakan akuntansi yang ada di BCA. Seperti BCA ini juga di sini mencatat kebijakan yang sudah diterapkan oleh BCA dalam catatan kebijakan akuntansi yang signifikan, yang dimana itu mungkin udah sekitar 30-an lebih gitu. Namanya beberapa kebijakan akuntansi yang signifikan tersebut yang umum yang ada di BCA. Yang pertama, di sini ada dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Saya ringkas itu yang pertama disajikan dalam rupiah yang merupakan fungsional kurensinya BCA karena menggunakan rupiah. Nah, lalu yang kedua ini juga disajikan berdasarkan konsep harga perolehan, kecuali untuk aset tetap berupa kelompok tanah itu dihitung dari nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan aset dan liabilitas keuangan termasuk juga instrumen derivatif
yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi yang diukur juga berdasarkan nilai wajar. Lalu yang terakhir ini ada menggunakan dasar akrual. Kecuali untuk laporan arus kas tentu pakai yang itu. Ya. Lalu masuk ke yang B aja. Penggunaan pertimbangan, estimasi, dan asumsi. Poin pertama, estimasi dan asumsi dibuat dari pengetahuan terbaik manajemen, meskipun bisa saja hasil aktual bisa berbeda dengan estimasinya. Lalu untuk poin yang kedua ini, beberapa untuk memberikan pemahaman yang lebih baik atas kinerja keuangan grup BCA, karena sifat dan jumlahnya yang signifikan, untuk beberapa item pendapatan estimasi dan asumsi yang digunakan telah ditelah secara berkesinambungan. Oke, next untuk melihat untuk poin yang kedua, beberapa item dari pendapatan beban signifikan terpisah. Boleh di next. Nah, untuk memberi penjelasan, maka si pendapatan dan beban operasional ini untuk jumlahnya yang signifikan, maka dipisahkan gitu. Misalnya seperti ini, ada pendapatan bunga dan pendapatan syariah yang dipisah. Sedangkan untuk bebannya juga ada beban bunga dan juga beban syariah. Dan di sini juga bisa dilihat di pendapatan operasional lainnya, ada pendapatan provisi dan komisi bersih, pendapatan transaksi yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi bersih, dan juga lain-lain, dan juga beban operasional ada beban karyawan, beban umum, beban administrasi, dan lain-lain. Boleh di next. Nah, di sini juga ada beban operasional seperti beban karyawan, beban umum, dan administrasi, dan mungkin untuk ke bawahnya bisa disimak saja oleh teman-teman. Mungkin untuk selanjutnya boleh dilanjutkan. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan implementasi PSAK di PT BCA. Jadi dalam pelaksanaannya, BCA telah menerapkan PSAK 71 mengenai instrumen keuangan yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2020. Walaupun terdapat pandemi COVID-19, BCA tetap membentuk cadangan kerugian penurunan nilai atau CKPN. PSAK 71 ini memperkenalkan metode kerugian kredit ekspektasian dalam mengukur kerugian instrumen keuangan akibat penurunan nilai instrumen. Sesuai dengan PSAK 71, BCA mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori, ya, ada aset keuangan yang diukur diamortisasi, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Nah, di PPT ini terdapat gambar yang menunjukkan klasifikasi aset keuangan BCA. Next akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, seperti yang udah dijelasin sama Roy tadi, kalau misalkan di PSAK 71 ini kan memperkenalkan kerugian ekspektasi kerugian ya, atau cadangan kerugian penurunan nilai CKPN. Nah, pada pelaksanaannya BCA udah melaksanakan PSAK 71 nih dengan ada gambar di bawah yang udah kami taruh. Kalau misalkan di BCA ini udah menerapkan PSAK 71. Di PSAK 71 ini juga memperkenalkan tiga stage dalam penilaian CKPN-nya. Ada stage 1, stage 2, dan stage 3. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada nih kelihatan ya, di sini tuh ada stage 1, ada stage 2 sama stage 3. Nah, bedanya tuh apa? Jadi kalau misalkan stage 1 itu mencakup aset keuangan di stage 1 ini ada
mencakup aset keuangan yang tidak memiliki peningkatan signifikan risiko kredit sejak pengakuan awal. Nah, kalau misalkan yang stage 2 ini, si aset keuangan itu mengalami peningkatan signifikan dalam risiko kreditnya sejak pengakuan awal. 3 ini tuh kalau misalkan si aset keuangannya itu punya bukti objektif kalau misalkan terdapat penurunan sejak tanggal pelaporannya, kayak gitu. Nah, di gambar ini juga udah dijelaskan kalau misalkan si BCA ini udah menerapkan 3 stage itu gitu. Mereka udah menilai CKPN risiko kredit mereka dengan 3 stage yang ada. Gambar ini kami ambil dari annual report BCA tahun 2021. Nah, selain PSAK 71 tadi yang merupakan PSAK yang cukup signifikan berdampak pada BCA, sebenarnya PSAK yang lain juga diterapkan oleh BCA sendiri. Yang pertama itu ada PSAK 7, pengungkapan pihak-pihak berelasi. Nah, di sini di laporan keuangannya, BCA juga udah mengungkapkan pihak-pihak yang berelasi dengan BCA itu siapa aja, dan kemudian nominal-nominalnya juga diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangannya. Nah, selain itu juga yang cukup berdampak itu ada PSAK 73 sewa, PSAK 16 aset tetap, dan PSAK 38 kombinasi bisnis. Namun kembali lagi nih, karena opini laporan keuangan BCA tahun 2021 itu kan udah keluar, dan hasilnya itu kan opininya itu wajar. Nah, jadi sebenarnya itu udah cukup membuktikan kalau misalkan laporan keuangan BCA itu udah tersaji secara wajar dalam semua hal yang material, dan BCA ini udah menerapkan sesuai dengan pedoman yang berlaku atau PSAK itu sendiri. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai earnings management pada BCA. Nah, di sini kita mau membuktikan nih apakah BCA ini melakukan manajemen laba atau enggak. Dan di sini kita ambil data 5 tahun ke belakang dari tahun 2017 sampai 2021 kemarin. Nah, ini menggunakan metode discretionary accruals dari Jones Model. Nah, yang pertama itu caranya kita itu menghitung total accruals terlebih dahulu. Nah, dalam menghitungnya itu kita menggunakan Excel dan juga SPSS. Di yang pertama itu kan menghitung total accruals, dia itu didapat dari laba bersih dikurangin arus kas dari kegiatan operasinya. Dan sini kita menghitung angkanya itu berdasarkan dari laporan keuangan tahun 2017 sampai 2021. Nah, didapat untuk masing-masingnya tertera untuk hasil total accruals-nya. Langkah yang kedua itu kita menghitung nilai accruals diestimasi dengan persamaan regresi OLS atau Ordinary Least Square. Nah, rumusnya ini ada tertera. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan ada rumus beta 1, beta 2, beta 3. Nah, di rumus ini itu sebenarnya yang kita perlu cari terlebih dahulu itu kan betanya ya, karena kita belum tahu nih betanya apa. Sedangkan untuk kayak total accruals kita udah tahu, terus aset pada tahun lalu kita udah tahu, terus kenaikan dari pendapatan juga kita udah tahu. Itu kan semua informasinya ada di laporan keuangan. Tapi untuk mencari betanya di sini kami menggunakan SPSS. Nah, setelah menggunakan SPSS didapatlah hasil beta 1, beta 2, dan beta 3. Lalu setelah untuk beta 1-nya itu nilainya adalah 1053 sekian, beta 2-nya 3,665, dan beta 3-nya 16,912. Nah, setelah itu kita masukin ke rumusnya. Untuk TAIT itu kan total accruals yang udah tadi dihitung, terus AIT 1 itu total aset tahun lalu, terus delta ref IT itu perubahan dari pendapatannya dari tahun sekarang sama tahun lalu, terus kemudian PPE IT itu adalah aset tetap pada tahun tersebut gitu. Nah, setelah dihitung dengan menggunakan Excel, kita tinggal masukin aja beta yang tadi udah kita hitung pakai SPSS, dan kemudian ketemu untuk hasil TAIT dibagi AIT-1-nya.
Kemudian untuk yang ketiga kita menghitung NDA atau non-discretionary accruals dengan rumus yang tertera. Nah, untuk rumusnya itu sebenarnya udah ada, tinggal angka-angkanya kan tadi udah kita cari ya beta dengan SPSS, dan juga data-data yang sebelumnya juga udah kita dapat dari perhitungan nomor 2, tinggal kita masukin aja ke rumus dan didapat NDA sebagai tertera di layar. Nah, langkah yang terakhir baru kita bisa menghitung si discretionary accruals-nya yang mau kita cari. Nah, dengan rumus yang tertera di layar. Nah, karena kita udah tadi hitung total accruals-nya berapa, terus total aset tahun lalunya kita udah tahu dari laporan keuangan, dan NDA-nya juga tadi kita udah hitung di langkah nomor 3, makanya kita bisa dapat discretionary accruals dari tahun 2017 sampai tahun 2021-nya. Nah, setelah didapat hasilnya itu, kalau teman-teman lihat di layar itu, hampir semuanya itu negatif 0, ada juga yang 0,1, tapi nilai-nilainya masih cukup konstan ya gitu, mendekati 0. Nah, karena berdasarkan Jones Model ini, kalau misalkan nilainya itu mendekati 0, berarti bisa dikatakan dia itu nggak melakukan main laba. Nah, dari hal itulah kita ambil kesimpulan, karena nilainya itu mendekati 0, BCA ini tidak melakukan manajemen laba, karena nilai DA-nya itu terus mendekati 0 dari tahun 2017 sampai tahun 2021. Ya, jadi kesimpulannya PT BCA ini menerapkan kebijakan akuntansinya dalam bagian kebijakan akuntansi yang signifikan, yaitu menerapkan dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian dan penggunaan pertimbangan estimasi dan asumsi. Serta PT BCA ini menerapkan PSAK pada pembuatan laporan keuangannya, yaitu PSAK 71 mengenai instrumen keuangan. Sesuai dengan PSAK 71, BCA mengklasifikasikan aset keuangannya yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, pada nilai wajar melalui penghasilan kompresif lain, dan pada nilai wajar melalui laba rugi. Selain PSAK 71, BCA juga menerapkan PSAK 7, PSAK 73 sewa, PSAK 38 kombinasi bisnis, PSAK 16 aset tetap, dan lain-lain. Serta dari tadi BCA juga tidak melakukan manajemen laba karena nilai DA yang terus-menerus mendekati 0 dari tahun 2017 sampai 2021 dari perhitungan perhitungan earnings management sebelumnya. Ya, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, ya terima kasih ya. Ini suara saya kedengeran nggak? Kedengeran, Bu. Kedengeran, Bu. Karena dari tadi saya keluar masuk terus ini internet saya. Oke, terima kasih ya. Siapa? Roy, Alvan, dan Andini ya. Jadi kalau tadi dijelasin dari kelompoknya Andini, pertama tadi PSAK yang terkait sudah dijelasin, kemudian dia juga sudah implementasi PSAK Stefan Series ya, tadi ya perhitungan CKPN-nya juga sudah ada tadi. Itu kalian dapat dari mana? Dari notes-nya ya, Andini? Iya Bu, dari annual report sama di CLK-nya. Untuk perhitungannya tadi. Oh iya. Ada dijelasin di notes ya? Iya Bu. Oh, Oke. Terus dia nggak restatement ya? Tahun-tahun yang sebelumnya nggak restatement dia nggak ya? Enggak Bu. Oke, ya. Kemudian tadi juga kalau lihat dari earnings management dia tidak terindikasi ya, tidak terindikasi tadi pakai modelnya Jones, tidak terindikasi melakukan earnings management. Oke, sebelum kita terusin ke kelompok berikutnya, ada yang mau bertanya nggak? Ada yang mau tanya? Farah, ya silakan Farah. Ibu izin bertanya mungkin ke Ya, kelompok Andin dan ke Ibu mungkin. Nah, kalau misalnya dari kelompok kalian itu, kan tadi ada perhitungan betanya juga ya. Aku juga pakai yang kayak gitu, tapi masih bingung gitu sebenarnya pakainya yang beta yang standardized atau yang unstandardized kalau dari kalian.
Sama kalau untuk penentuan dia itu earnings melakukan, maksudnya untuk penentuan dia itu terdeteksi earnings management atau tidaknya, itu kalau kalian dari mana? Karena kalau dari sumber yang aku baca kayak beda-beda gitu. Jadi mungkin aku nanya itu aja 2. Thank you. Ya, silakan kelompoknya Andini. Baik Bu, izin menjawab. Kalau dari perhitungan earnings management yang tadi kita jelasin itu, betanya kita ambil dari unstandardized coefficient. Sebenarnya kalau kami emang ngambilnya dari sana, karena tahu kami sih itu lebih baik untuk interpretasinya, tapi mungkin kalau misalkan ada tambahan lain mungkin, atau mungkin ada kesalahan, boleh sih Bu untuk dikoreksi, tapi menurut kami yang unstandardized coefficient itu lebih baik untuk diinterpretasikan. Terus yang kedua itu tadi earnings manajemennya, apa ya tadi yang pertanyaan kedua tadi? Penentuan dia itu terdeteksi melakukan atau tidaknya itu dari mana? Oh iya, emang kalau misalkan kita, kalau misalkan kami baca-baca juga emang sama sih yang kami temuin sama Lala. Kalau misalkan buat batasan dia terindikasi manajemen labanya itu kan beda-beda, ada yang 0,075, terus ada yang 0, berapa gitu. Nah kalau kita sendiri akhirnya mengambil yang penting mendekati 0 aja gitu. Karena kalau kita lihat kan yang sebenarnya range-nya sama-sama semuanya itu mendekati 0 gitu. Makanya kita tadi untuk menentukan, mengindikasikan laba atau enggaknya tuh kalau dia mendekati 0, dan kalau kita lihat kan BCA tadi semuanya hampir mendekati 0 ya, kayak 0,1 terus 0,2 gitu ya, 0,1 lagi kayak gitu. Kalau dari perhitungan kami. Oke, ada yang mau nambahin lagi? Jadi sebetulnya ya kalau untuk standardized sama penggunaan standardized ataupun unstandardized coefficient itu biasanya kalau untuk unstandardized itu biasanya digunakan untuk forecasting. Ya, biasanya digunakan untuk forecasting ke depan berdasarkan data masa lalu. Sedangkan kalau standardized itu biasanya digunakan untuk mengetahui pengaruh ya besarnya pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependennya, biasanya seperti itu. Tapi ya itu kembali lagi biasanya akan kembali lagi kepada kebiasaan peneliti ya, akan menggunakan yang mana. Tapi biasanya seperti itu. Unstandardized itu sekali lagi digunakan untuk melakukan forecasting ke depan berdasarkan data masa lalu. Sedangkan standardized itu biasanya untuk mengetahui besarnya pengaruh ya dari satu variabel independen terhadap variabel dependen. Walaupun biasanya banyak juga yang menggunakan besarnya pengaruh itu pakai unstandardized, ada juga yang menggunakan seperti itu. Ya, kemudian untuk menentukan apakah dia terindikasi manajemen laba atau tidak. Jadi berbeda dengan modelnya Altman ya. Kalau kayak modelnya Altman itu ada kriteria, ada batasan cut off standar ya. Jadi sampai sekian itu berarti dia terindikasi mungkin sampai sekian itu misalnya melakukan ada financial distress. Nah, kalau bicara di sini di manajemen laba itu bicaranya adalah semakin tinggi, semakin rendah ya discretionary accrual-nya, maka dia semakin tidak terindikasi. Jadi probability-nya untuk melakukan manajemen laba itu semakin kecil. Jadi dia tidak ber-cut off ya. Jadi dia nggak ada cut off-nya berapa gitu, tapi semakin kecil angkanya, maka kemungkinan kecil dia terindikasi melakukan manajemen laba. Itu jadi
sampai ke yang melakukan manajemen laba. Sekali lagi, walaupun ketika nilainya besar, belum tentu dia memang melakukan earnings management. Ya, karena kan tadi ini kita bicara hanya indikasi. Karena kenapa bicaranya indikasi? Semakin besar nilai accrual-nya, kan kalau saudara lihat accrual itu kan jadi kayak Jadi kayak black box-nya ya. Jadi di situ misalnya di dalam nilai accrual itu kan ketika saudara misalnya saudara ngitung accrual misalnya mulai dari piutangnya, besarnya piutang, kemudian tadi misalnya metode kebijakan akuntansi yang lain yang sifatnya accrual ya, yang sifatnya accrual itu banyak menggunakan judgment, ya kan? Banyak menggunakan judgment atau kebijakan yang ditentukan oleh si manajemen. Nah, sehingga semakin besar nilai accrual-nya itu, maka kita jadi semakin berpikir kan, ini apa sih sebetulnya dasar si manajemen itu melakukan pemilihan kebijakan akuntansi ini? Apakah memang murni, memang dia kebutuhannya seperti itu, atau dia mencari metode-metode atau kebijakan-kebijakan yang untuk bisa income increasing, bisa income decreasing, bisa income smoothing, bisa big bath atau yang lainnya. Ya kan? Jadi kita semakin besar nilai akrualnya, kita semakin bertanya-tanya kan, benar nggak nih? Bisa jadi memang kebutuhan perusahaan seperti itu ya. Artinya memang kebijakan perusahaan yang diambil itu memang menunjukkan yang sesungguhnya. Nah, cuma kan masalahnya yang tahu itu apakah murni memang seperti itu atau dicari manajemen untuk tadi contohnya income increasing, yang tahu kan kita nggak tahu nih. Yang tahu kan cuma niatnya si pihak manajemen, ya kan? Yang tahu kan hanya si pihaknya manajemen. Makanya itu yang jadi red flag-nya, yang jadi red flag yang harus diperhatikan. Jadi sekali lagi semakin kecil nilai accrual-nya itu, maka indikasi melakukan earnings management itu semakin kecil. Jadi sekali lagi tadi cut off-nya orang jadinya bisa beda-beda tuh, karena seringkali nanti dikembalikan juga ke industri. Antar industri itu bisa jadi nanti menetapkan kesepakatan ya, menetapkan kesepakatan bersama, dia dikasih batas tertentu antar industri. Jadi memang yang penting dia semakin kecil nilai accrual-nya, maka indikasi dia melakukan earnings management itu akan semakin kecil. Ya, jadi sekali lagi karena apa tadi semakin besar accrual, jadi kemungkinan dia menyembunyikan sesuatu atau dia memilih kebijakan akuntansi yang berbeda, itu jadinya kan akan semakin akan semakin nggak kelihatan ya. Akan yang tahu persis kan adalah si manajemen. Yang paling sederhana aja ketika saudara bicara contoh leasing. Ya, leasing itu misal si perusahaan itu dia leasing mobil. Ya, perusahaan leasing mobil. Leasing kan bisa operating lease, bisa capital lease. Ya kan? Nah, selama ini kalau yang lama kan based on contract. Ya, based on contract artinya kalau kontraknya itu diperbaharui setiap tahun. Kontraknya diperbarui setiap tahun sehingga si perusahaan akan mencatat itu dia sebagai operating lease. Ya kan? Karena dianggap si kontraknya itu kan berakhir setiap tahun nih. Ya kan? Akhir tahun perpanjang lagi, tahun depan perpanjang lagi dan seterusnya. Walaupun mobilnya sama. Dari si perusahaan leasing mobilnya nggak diganti-ganti nih, tetap aja Innova tahun 2000 berapa? Innova tahun 2020 atau Innova tahun 2018 nggak diganti-ganti mobilnya, tetap aja mobilnya itu, tapi kontraknya diperpanjang terus. Nah, si perusahaan bisa biasanya kalau yang lama berdasarkan kontrak. Jadi sepanjang dia kontraknya itu diperbarui, kontraknya itu per tahun, ya jangka pendek dia akan mencatatnya sebagai operating lease. Walaupun kalau kita lihat substance over form, mobilnya kan nggak berubah-ubah, ya. Makanya kalau saudara lihat di PSAK yang baru, ketika mobilnya nggak berubah-ubah, kan mobilnya itu terus. Ya, jadi sebetulnya kita harusnya mengakui atau mencatatnya sebagai capital lease.
Ya, atau finance lease. Ya kan, karena apa? Karena ada, biarpun kontraknya diperbaharui terus, tapi yang terjadi apa? Yang terjadi si perusahaan tersebut, mobilnya mah tetap itu aja, nggak berubah-ubah. Jadi sebetulnya dia harusnya mencatatnya sebagai capital lease. Nah sekarang kan masalahnya apa? Dampaknya kan, dampak dari pencatatan apakah dia operating lease ataukah dia manajemen kan ngaruh ruginya itu seperti apa? Ngaruh laba ruginya itu seperti belum tentu semua perusahaan Dia pakai internet apa? jadi dia turunin. Dia berusaha untuk menurunkan, bukannya haram ya. Jadi ketika kita bicara earnings management, bukan dia melakukan fraud. Dia bukan fraud. Kalau fraud itu jelas ya. Kalau fraud itu mah haram, tidak boleh dilakukan karena dia merupakan kecurangan kalau fraud. Tapi kalau earnings management, dia melakukan dia memilih kebijakan akuntansi yang menguntungkan buat dia. Yang menguntungkan itu sekali lagi ya, bisa dia pakai belum tentu selalu income increasing ya, belum tentu dia selalu income increasing, bisa income smoothing, bisa income decreasing, atau malah mumpung sekarang kemarin itu ketika implementasi PSAK 7 series itu kan banyak dampak tuh, banyak yang ngaruh ke bottom line perusahaan kan. Ada yang sampai bottom line-nya turun karena CKKE-nya tinggi. Ya, karena CKKE-nya tinggi, labanya jeblok turun. Banyak perusahaan yang mumpung turun, dia masukin yang selama ini dia tunda, beban-beban yang nggak dia masukin, sama ini dia masukin di situ mumpung. Jadi sekalian jadi kayak apa ya, bebersih lah, kayak cuci gudang supaya nantinya sudah bersih. Yang melakukan sebagai big bad. Ya, jadi sekali lagi ketika kita bicara pakai model apapun yang saudara gunakan, bisa pakai modelnya tadi Jones ya dan yang lainnya, itu nggak ada masalah. Jadi biasanya dia bukan perusahaan itu melakukan earnings management atau tidak, tapi terindikasi melakukan earnings management atau tidak. Dan biasanya yang dilihat itu semakin kecil nilai accrual-nya, maka indikasi atau kemungkinan dia melakukan earnings management itu akan semakin tinggi. Semakin kecil berarti kemungkinan dia melakukan earnings management itu semakin kecil. Karena berarti accrual-nya kan dia kecil tuh. Jadi black box-nya di situ yang nggak kelihatan, yang niatnya hanya diketahui si manajemen kan kecil di situ. Ya, oke. Ada pertanyaan? Oke. Ada lagi yang mau tanya ke kelompoknya Andini? Oke. Kita masuk ke kelompok berikutnya ya. Kelompok berikutnya siapa ya? Kelompoknya yang tadi yang saya panggil pertama tadi siapa ya, yang temennya lagi di kamar mandi? Saya teh siapa? Oh iya. Sok Ataya. Udah ada semua sekarang temennya ada semua? Oke, sip. Oke. Udah. Bisa di slideshow ya, Ataya? Saya nggak kelihatan. Ya, Adin. Maaf sebelumnya Ibu, saya kalau misalkan share screen nggak bisa on cam. Oke. Ya. Sebentar ya, saya lihat dulu ininya, bentar. Adinda, itu nomor berapa? 21. Terus Ataya. Oke ya, sok silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Prima dan teman-teman semua. Hari ini kelompok saya akan mempresentasikan tentang analisis akuntansi. Nah, sebelumnya saya izin
perusahaan ini, kami ini mengambil PT Merdeka Copper Gold Tbk yang merupakan sebuah perusahaan yang terletak di Setiabudi, Jakarta. Perusahaan ini itu bergerak di bidang pertambangan dan jasa konsultasi manajemen. Merdeka Copper ini berdiri pada bulan September tahun 2012 dengan nama PT Merdeka Serasijaya. Namun, pada tahun 2014, perusahaan mengubah namanya menjadi PT Merdeka Copper Gold Tbk. Nah, di tahun 2015 ini, Merdeka Copper Gold mencatatkan sahamnya dan resmi menjadi perusahaan publik dengan kode saham MDKA. Nah, MDKA sendiri ini memiliki 11 anak perusahaan, yaitu PT Bumi Sukses Indo atau BSI, PT Damai Sukses Indo, PT Cinta Bumi Sukses Indo, PT Beta Bumi Sukses Indo, PT Merdeka Mining Service atau MMS, PT Batu Tua Tembaga Raya atau BTR, PT Pani Bersama Jaya atau PBJ, Eastern Field Development Limited, PT Batu Tua Karisma Permai atau BPK, lalu ada PT Pani Bersama Tambang, PBT, dan juga PT Batu Tua Pelita Investama atau BPI. Nah, semua anak perusahaan ini bergerak dalam bidang industri pertambangan, bidang yang sama, dan juga jasa pertambangan. Pertambangan tersebut itu termasuk ada eksplorasi emas, ada eksplorasi perak, tembaga, dan juga mineral. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Dinda. Oke, teman-teman, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Selanjutnya ini akan dijelaskan mengenai PSAK yang diterapkan di laporan keuangan PT MDKA atau Merdeka Copper Gold. Nah, yang pertama ini ada PSAK yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2021, namun tidak berdampak material terhadap laporan keuangan perusahaan. Yang pertama itu ada PSAK 71 mengenai instrumen keuangan, PSAK 55 mengenai pengakuan dan pengukuran, PSAK 60 mengenai pengungkapan, PSAK 62 mengenai kontrak asuransi, PSAK 73 mengenai sewa tentang reformasi acuan suku bunga tahap 2 dan konsesi sewa terkait COVID-19, dan PSAK 22 mengenai definisi bisnis. Boleh di next ya. Nah, untuk selanjutnya dari PT MDKA ini sendiri udah menerapkan PSAK 64, yaitu yang mengenai eksplorasi dan evaluasi. Jadi sebelumnya itu kan pakai PSAK 29 ya, cuma tahun 2012 itu diganti jadi PSAK 64. Nah, di PSAK 64 sendiri ini sebenarnya metodenya sendiri itu masih sama buat perhitungannya, yaitu pakai full cost sama satu lagi itu pakai yang successful effort. Nah, buat full cost, buat PT MDKA sendiri itu menggunakan full cost di mana seluruh pengeluaran untuk biaya eksplorasi dan evaluasinya itu bakalan dikapitalisasi jadi aset. Nah, selain itu juga ada yang namanya akun properti pertambangan. Akun properti pertambangan sendiri ini itu merupakan aset eksplorasi dan evaluasi yang udah terbukti gitu, udah ada sumber daya mineralnya, jadi diubah jadi properti pertambangan. Nah, buat aset eksplorasi dan evaluasi ini sama properti pertambangan, kalau misalnya di laporan keuangan, posisi keuangan itu masuknya ke aset tidak lancar. Nah, kalau misalnya buat di laporan arus kas itu masuknya arus kas dari aktivitas investasi. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Melisa. Kemudian kelompok kami juga melakukan sedikit analisis terkait dengan earning manipulation detection dengan menggunakan 8 indeks yang digunakan oleh Benes dalam jurnalnya. The detection of earning manipulations. Di sini disebutkan kalau Benes itu menggunakan indeks seperti Day Sales in Receivables Index, Gross Margin Index, Asset Quality Index, Sales Growth Index, Depreciation Index, Sales General and Administrative Expenses Index, Leverage Index, dan Total Accruals to Total Asset. Di sini dikatakan oleh Benes kalau sebenarnya earning manipulation ini sebenarnya bisa dideteksi dengan melihat beberapa komponen seperti tingkat pertumbuhan dari penjualannya atau tingkat pertumbuhan pendapatannya. Tingkat pertumbuhan ini yang mau dilihat apakah tingkat pertumbuhan ini masih di dalam batas normal atau enggak. Atau bahkan bisa juga melihat apakah pendapatan ini mengalami penurunan yang sangat
signifikan dan tidak berada di dalam batas normalnya. Atau bisa juga dilihat dari seberapa besar perusahaan ini menggunakan akun-akun akrual dalam laporan keuangannya. Karena kalau dengan menggunakan akun akrual itu sebenarnya kan bisa kita lihat bahwa akun akrual ini bisa dibilang belum terrealisasi gitu, belum ada bentuk nyatanya, sehingga untuk dicek itu sebenarnya bisa aja jadi celah untuk kecurangan gitu. Makanya dari itu BNIS menggunakan indeks-indeks ini. Untuk indeksnya boleh di-next ya. Yang pertama ada Day Sales in Receivables Index. Di sini dikatakan kalau seandainya piutang ini tiba-tiba mengalami peningkatan yang sangat tinggi tanpa ada proporsi yang sesuai dengan penjualannya, di situ bisa dikatakan kalau seandainya piutang ini bisa jadi celah untuk adanya earning manipulation. Di sini kami menghitung sebelumnya angka piutang untuk laporan keuangan di 2020 itu kan dibandingkan dengan angka piutang dari tahun 2019, sehingga kami mencari rata-rata piutang untuk tahun 2020. Didapatkan angka rata-rata piutang untuk tahun 2020 itu ada 1.144.067,5 dolar. Kemudian untuk angka penjualan di tahun 2020 itu ada 321.860.885 dolar. Sedangkan untuk di tahun 2021-nya ini, untuk rata-ratanya ini sebenarnya terdiri dari piutang usaha untuk dengan pihak ketiga dan pihak berelasi dengan angka 1.322.950 dan angka penjualan itu 380.956.549 dolar. Di situ kami mencari angka dari Day Sales in Receivables-nya. Untuk tahun 2020, Day Sales in Receivables-nya itu sejumlah 1,29740.722, sedangkan untuk di tahun 2021 itu angkanya 1,26753.736. Dari sana kami mencari pertumbuhannya, apakah ada pertumbuhan yang signifikan untuk akun ini. Setelah indeks ini kami hitung pertumbuhannya, ternyata bahkan perusahaan ini mengalami penurunan dalam angka Day Sales in Receivables Index-nya. Kalau menurut BNIS, ketika angka yang dihasilkan itu lebih dari 1, di sana bisa diindikasikan ada kemungkinan terjadinya earnings manipulation. Sedangkan untuk Merdeka sendiri, untuk indeks ini tidak mengalami pertumbuhan sampai lebih dari 1. Boleh di next, Din? Ayah maksudnya. Kemudian ada Gross Margin Index. Di sini sama Gross Margin Index ini mau melihat apakah ada pertumbuhan yang nyata. Gross Margin Index ini dihitung dari angka penjualan dikurang dengan biaya untuk pendapatannya. Karena di sini Merdeka itu nggak mencantumkan istilah penjualan sebenarnya. Yang dicantumkan oleh Merdeka adalah istilah pendapatan. Di sini untuk tahun 2020 Merdeka itu mendapatkan gross profit atau gross margin itu sejumlah 114.121.375 dolar. Sedangkan untuk tahun 2021 itu sejumlah 120.097.087 dolar. Setelah kami hitung pertumbuhannya, ternyata di sini pertumbuhannya masih dalam batas wajar sejumlah 0,05236278. Angka ini masih kami bilang wajar karena pertumbuhan penjualannya ini didukung dengan pertumbuhan dari beban untuk pendapatannya juga, yang artinya kemungkinan besar dengan adanya peningkatan angka pendapatan ini kemungkinan dikarenakan oleh Merdeka ini memang mengekspansi bisnisnya karena Merdeka mungkin melakukan lebih banyak kegiatan bisnis. Boleh di next. Selanjutnya ada Asset Quality Index. Untuk Asset Quality Index ini sebenarnya digunakan untuk mencari tahu apakah sekiranya ada peningkatan dalam aset yang memungkinkan adanya peningkatan akun deferral atau tidak. Maksudnya akun deferral di sini kalau yang kami tangkap adalah dari aset ini bisa jadi ada peningkatan karena kalau seandainya mau menjadikan aset ini sebagai salah satu celah earnings manipulation akan ditingkatkan juga dari utangnya atau perusahaan tidak membeli aset secara kas gitu. Nah, maka dari itu kami juga menghitung Asset Quality Index-nya. Di sini didapatkan
jumlah current assets di tahun 2020 itu ada 199.308.697 dolar. Sedangkan untuk total aset di tahun 2020 itu ada 929.606.638 dolar. Aset quality yang didapatkan di tahun 2020 setelah dihitung sejumlah 0,2144011112. Sedangkan untuk tahun 2021 dengan menggunakan cara yang sama kami mendapatkan angka untuk aset quality itu sejumlah 0,3216937575. Setelah kami hitung pertumbuhannya ternyata mengalami peningkatan sejumlah setengah kali lipat daripada tahun sebelumnya. Setelah kami teliti di dalam laporan keuangannya, ternyata peningkatan ini dikarenakan adanya peningkatan dalam kas dengan jumlah yang cukup signifikan sampai 3 kali lipat dari tahun sebelumnya. Kemudian juga ada peningkatan pada investasi pada instrumen ekuitas dan efek lainnya yang sebelumnya di tahun 2020 Merdeka ini tidak melakukan investasi pada instrumen ekuitas. Tapi di tahun 2021 tiba-tiba Merdeka melakukan investasi pada instrumen ekuitas dengan angka cukup besar yaitu sejumlah 47 juta. Setelah kami simpulkan, ternyata peningkatan pada aset ini sebenarnya mengalami angka yang normal dan masih bisa dibilang sulit untuk dijadikan alasan untuk earnings manipulation karena akun yang meningkat tajam itu ada di akun kas dan akun investasi. Nah, sebenarnya untuk angka kas ini nantinya akan berpengaruh ke pendapatan dari, bisa jadi berpengaruh ke pendapatan dari Merdeka karena bisa juga kas ini dimanfaatkan oleh Merdeka untuk mendukung proses bisnisnya, untuk melakukan transaksi dalam operasional bisnisnya. Selanjutnya ini adalah sales growth index. Boleh di next dulu mungkin ya. Sales growth index ini merupakan angka pertumbuhan Merdeka untuk melihat apakah angka penjualannya itu normal atau enggak. Untuk tahu apakah sekiranya ada manipulasi dalam angka penjualan. Karena sebenarnya angka penjualan ini kan bisa dibilang salah satu akun paling krusial kalau seandainya perusahaan melakukan earnings manipulation kan. Antara meningkatkan angka pendapatannya atau menurunkan bebannya untuk melakukan earnings manipulation kalau seandainya dia mau membuat laporan keuangannya itu terlihat baik dengan meningkatkan labanya. Tapi untuk di Merdeka ini sendiri, boleh ke slide sebelumnya ya. Angka pertumbuhan penjualan ini atau pendapatannya Merdeka ini masih bisa dikatakan wajar karena kalau dilihat beban pokok perusahaannya sendiri pun mengalami peningkatan. Bisa juga seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya kalau Merdeka ini melakukan ekspansi dalam operasional bisnisnya karena dia mungkin memanfaatkan cadangan tambang yang sudah dia temukan, terus lebih di tahun 2021 ternyata Merdeka ini lebih memanfaatkan cadangannya itu dan lebih efisien, ekonomis, dan efektif dalam mengelola cadangan tersebut. Maka dapat dikatakan untuk sales growth index ini bisa dibilang Merdeka kemungkinan tidak melakukan earnings manipulation. Kemudian ada depreciation index. Untuk depreciation index, angka depresiasi itu sebenarnya kan angka yang nggak pernah ada wujud nyatanya ya, cuma angka yang berdasarkan hasil hitungan dari estimasi gitu. Nah biasanya manajemen ini akan menggunakan beberapa siasat atau strategi untuk menaikkan labanya dengan menggunakan akun depresiasi ini, bisa dengan mengubah estimasi umur ekonomisnya atau bisa juga dengan mengubah estimasi nilai residunya atau mengubah metodenya. Kalau ada perubahan di dalam estimasi atau metode yang digunakan, biasanya kan itu akan berpengaruh kebesaran beban penyusutan setiap tahunnya. Metode yang beda aja akan menghasilkan angka yang beda untuk setiap tahun yang sama. Sama juga dengan umur ekonomis dan nilai residual. Maka dari itu kami fokus untuk mencari tahu apakah manajemen ini mencatatkan ada perubahan estimasi dalam perhitungan depresiasinya. Kami melakukan pengecekan pada catatan atas laporan keuangannya. Ternyata dikatakan bahwa untuk tahun 2021 manajemen merasa tidak perlu mengubah estimasi apapun dan tidak perlu mengubah metode penyusutan. Peningkatan pada angka, boleh di next dulu ya. Oh maaf, nggak ada fotonya. Peningkatan pada angka depresiasi ini ternyata dikarenakan adanya beban penyusutan pada tahun 2021 dan juga ditambah dengan adanya pembelian aset baru sehingga aset-aset tersebut harus disusutkan dan menambah nilai dari depresiasi
dengan angka yang cukup tinggi. Selanjutnya, boleh di next ya. Ada indeks Sales General and Administrative Expenses Index. Dalam indeks ini digunakan untuk mengetahui rasio pertumbuhan angka beban penjualan dan administrasi tahun berjalan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Seiring dengan semakin tingginya angka beban yang terus bertumbuh dapat membuat analis menilai bahwa perusahaan memiliki prospek yang buruk ke depannya, karena kalau semakin besar angka bebannya, bisa jadi kan sebenarnya perusahaan ini kurang efisien, kurang efektif, dan kurang ekonomis dalam menjalankan operasional bisnisnya gitu. Namun hal tersebut baru bisa dikatakan valid kalau seandainya didukung dengan adanya penurunan nih pada angka pendapatan. Jadi bebannya ini terus naik tapi pendapatannya terus turun. Di situ kan laba dari perusahaan akan semakin mengecil. Itu akan menjadi prospek buruk. Nah, di sini kami berfokus untuk mencari tahu apakah Merdeka ini mengalami peningkatan dan tidak didukung dengan peningkatan dari pendapatannya juga, sehingga kemungkinan besar Merdeka sebenarnya memiliki prospek buruk ke depannya dan punya alasan untuk melakukan earnings manipulation. Tapi setelah kami lihat, di sini sebenarnya Merdeka mengalami peningkatan pada angka beban-bebannya. Dalam beban pokok pendapatan, angka beban ini mengalami peningkatan karena adanya peningkatan pada angka biaya pengolahan dan lainnya. Angka biaya pengolahan dan lainnya ini kami coba cari tahu lebih lanjut, sepertinya lebih terkait dengan biaya untuk mengolah hasil tambang tersebut. Kemudian juga mengalami peningkatan pada beban penyusutan, beban amortisasi. Di sini beban penyusutan ini sebenarnya meningkat seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya karena ada penyusutan di tahun 2021 dan ditambah dengan ada pembelian aset baru di 2021 yang mungkin harus disusutkan juga. Maka dari itu angkanya meningkat. Sedangkan untuk beban amortisasi ini meningkat juga karena ada hal-hal terkait dengan penyusutan aset tidak tetapnya. Aset tidak berwujud maksud saya. Kemudian untuk di beban umum dan administrasi ini sebenarnya peningkatan paling tinggi itu ada di angka gaji dan tunjangan. Tapi untuk mengetahui apakah manajemen ini melakukan manipulasi dari pos gaji dan tunjangan ini, kami masih perlu mengetahui laporan tahunan dari 2021-nya Merdeka, karena kami perlu tahu apakah ada perubahan dalam kebijakan baru untuk sumber daya manusianya. Bisa jadi kan ada peningkatan jumlah karyawan, peningkatan komisi untuk penjualan, atau peningkatan gaji untuk manajemen, dan lain sebagainya. Karena laporan tahunan 2021-nya belum terbit, baru ada laporan keuangannya, kami belum menganalisis beban umum dan administrasi di pos beban gaji dan tunjangan. Boleh di next. Selanjutnya yang ketujuh itu ada leverage index. Jadi leverage ini tuh digunakan untuk mengukur perbandingan total utang dengan total asetnya. Nah, semakin besar tingkat utangnya itu akan membuat perusahaan jadi punya kewajiban sama pihak ketiga yang memungkinkan untuk nantinya menjatuhkan perusahaan karena nggak mampu bayar utangnya itu. Nah, tapi untuk menganalisa manipulasi dalam pendapatan ini, angka dari leverage index itu masih sulit untuk dijadikan acuan dikarenakan hutangnya nanti itu akan lebih memiliki korelasi dengan analisis atas keberlangsungan perusahaan serta struktur modalnya. Lalu yang terakhir ada total accrual to total asset. Nah, dalam perhitungan ini itu yang menjadi fokus utama adalah apakah adanya peningkatan dalam angka-angka akun akrual. Nah, angka akrual ini memiliki kemungkinan akan dimanfaatkan untuk dijadikan salah satu sumber manipulasi pendapatan itu sendiri. Nah, sehingga kalau menurut Benes itu semakin tinggi angka akrualnya akan jadi semakin tinggi kemungkinannya adanya manipulasi pendapatan. Nah, berdasarkan data akuntansi pada sisi akun-akun yang berkaitan dengan working capital di luar kasnya, pertumbuhan pada akun akrual di MDK ini dapat dikatakan cukup tinggi, sehingga hal tersebut harus menjadi perhatian analis untuk kembali mengindikasikan apakah benar terjadi manipulasi atas pendapatan atau memang terdapat sejumlah transaksi yang menyebabkan semakin tingginya angka pada akun akrual itu. Nah, pada indeks ini tingginya angka pada akun akrual bisa menjadi indikasi terjadinya manipulasi
Ya, terima kasih ya. Kelompoknya Adinda, kemudian siapa, Ataya sama Melisa ya. Oke, teman-temannya ada yang mau kasih komentar atau ada yang mau tanya? Ada? Pada dengerin nggak? Ada? Nggak ada? Ya, ini apa? Tadi kalau kelompok yang pertama tadi pakai Jones ya, ini dia pakai Benis ya, pakai Benis. Nah, tapi konsepnya sama, saudara tadi kan lihat bahwa yang dilihat itu adalah dari accrual-nya. Ya, yang dilihat tadi sama dari accrual-nya. Semakin tinggi accrual-nya, maka semakin semakin perusahaan tersebut terindikasi manajemen laba. Nah, sekarang pertanyaan saya, kenapa kita perlu concern terhadap manajemen laba ini? Apakah perusahaan melakukan terindikasi atau kemungkinan dia melakukan earnings management atau enggak? Itu kenapa kita perlu concern ke sana? Kenapa di dalam analisis akuntansi kita perlu melakukan atau mengecek apakah si perusahaan tersebut terindikasi melakukan manajemen laba atau enggak? Kenapa itu perlu kita lakukan di dalam analisis akuntansi? Coba tadi kelompoknya Ataya dulu tadi bisa kasih komen Ataya atau timnya ya. Kenapa kita perlu melakukan atau menghitung atau mengecek apakah perusahaan tersebut kemungkinan atau terindikasi melakukan earnings management atau enggak? Kenapa kita perlu melakukan itu di dalam analisis laporan keuangan? Saya teh Melisa ya? Iya, oke. Silakan Mel. Kalau menurut beberapa sumber yang saya baca, earnings management ini sebenarnya kan pentingnya itu untuk mengetahui nggak cuma apakah perusahaan ini mengalami apakah perusahaan ini memainkan angka pendapatannya dinaikin atau diturunin untuk keperluan tertentu, seperti misalnya kalau menaikkan pendapatan untuk keperluan supaya bisa dapat pinjaman, atau kalau dia mau menurunkan pendapatan untuk bisa mengurangi pembayaran pajak, tapi bisa juga sebenarnya untuk melihat apakah angka pendapatan ini sebenarnya udah dikarenakan adanya penjualan atau pendapatan yang meningkat dengan sesuai. Jadi itu dijalankan dalam ya. Tapi ingat ya, yang penting bahwa ketika dia menaikkan pendapatan atau menurunkan beban itu bukan dengan cara fraud. Ya, bukan dengan cara fraud. Artinya ketika dia menaikkan penjualan, itu bukan dia dengan membuat penjualan fiktif. Ya, bukan seperti itu. Ya, jadi bukan dengan cara dan ketika dia menurunkan beban, bukan dengan cara ada beban yang tidak dimasukkan atau tidak dicatat sama dia, bukan seperti itu. Jadi tetap harus melalui langkah-langkah yang yang sesuai dengan standar akuntansi ya. Dan yang penting juga kenapa perusahaan atau kita analis itu perlu mengecek juga apakah manajemen laba, karena kita ingin melihat seberapa bagus kualitas labanya, earnings quality. Karena apa? Karena yang kita lihat itu seringkali laba yang jadi patokan, yang jadi indikator, yang menjadi KPI, yang menjadi standar perusahaan atau enggak, itu biasanya dari juga melihat pertumbuhan laba dan nah, kalau seandainya perusahaan itu terindikasi melakukan earnings management, maka kita
kualitas labanya jadi akan semakin rendah. Dalam arti gini, kita jadi kurang bisa mempercayai laba si perusahaan tersebut. Ya, jadi ketika kita lihat, wah ini perusahaannya bagus nih, labanya semakin naik, labanya semakin tinggi. Nah, itu kita jadi bertanya-tanya, benar nggak sih seperti itu? Sebagai contoh ini ya, BUMN, dia melakukan, dia punya pinjaman, ya dia punya pinjaman ke luar negeri, ya jadi pinjamannya dalam bentuk dolar ya, valuta asing, ya. Nah, si perusahaan tersebut supaya dia nanti nyicilnya itu nggak terlalu berat, dia nabung dolar, kan dia pinjamannya dalam dolar tuh, ya. Jadi dia nabung dolar. Ya, ketika nabung dolar berarti dia punya investasi dalam uang ya, dalam dolar ya, dalam dolar. Nah, dampaknya ketika dolar kenaikan ya, sehingga berdampak kepada selisih nilai tukarnya itu kan jadi tambah besar. Ya, selisih nilai tukar itu dimasukinnya kemana? Di laba rugi masuknya kemana? Apa ke atau masuk ke OCI? Masuk kemana? Misalnya, saudara punya falas. Ketika saudara punya falas kan di akhir periode pada saat penyusunan laporan keuangan kan saudara harus mengadjust kan, ya kan? Harus melakukan penilaiannya terhadap nilai wajarnya kan ya, terhadap nilai saudara harus ke nilai rupiahnya kan. Nah, selisihnya itu masuk ke mana? Masuk ke OCI atau masuk ke laba rugi? OCI bukan? Masuk ke mana? OCI. Masuk Soalnya, ke OCI. Soalnya kan kayak kerugiannya yang belum terrealisasi gitu kan. Ya, betul. Itu masuknya ke OCI, ya masuknya ke OCI. Nah, ketika kita lihat di laporan komprehensif, ya, laporan komprehensif kita bicara comprehensive income statement, ya, di situ kan ada laba rugi komprehensif kan. Laba bersih itu juga ada laba rugi komprehensif. Nah, kalau seandainya laba rugi komprehensif ia jadikan patokan untuk misalnya menilai kinerja direksi tersebut, oke, ketika seandainya muncul other comprehensive income yang negatif, artinya beban karena selisihnya lebih besar, maka beban selisih kurs jadi lebih besar, maka laba komprehensifnya jadi lebih kecil. Ya, dampaknya apa? Kinerja direksi tersebut dianggap jelek. Ya, karena apa? Tidak tercapai target dan seterusnya. Padahal yang dia lakukan adalah apa? Yang dia lakukan adalah dia nabung valuta asing supaya nanti pada saat jatuh tempo dia udah punya. Oke, yang ingin saya sampaikan adalah apa? Kenapa kita perlu tahu bagaimana dia melakukan pencatatan, supaya kalau kita hanya lihat ujung, kita langsung judge bahwa itu jelek. Karena apa? Laba komprehensifnya rugi. Negatif itu laba komprehensifnya, walaupun laba rugi bersihnya positif, tapi laba rugi komprehensifnya negatif. Karena apa? Nah, harus kita lihat karena apanya. Oh, karenanya adalah dia nabung dolar. Nabung dolar supaya apa? Supaya pada saat hutangnya jatuh tempo, itu bisa dia penuhi. Ya, berbeda kalau seandainya ruginya itu memang rugi beneran. Ya, ketika dia muncul rugi beneran kayak CKKE itu dampaknya ke beban loh. Ketika CKKE-nya tinggi, yang dampak dari PSAK 71 ngaruh ke CKKE, ketika dia gede mengaruh ke laba kan, ngaruh ke laba rugi, bisa jadi rugi si perusahaan tersebut. Ruginya karena apa? Karena adanya perhitungan CKKE yang besar. Ya, itu kenapa ketika kalau saudara perhatikan kenapa sekarang akuntansi itu harus selalu dekat dengan pengambilan keputusan strategik.
Yang paling gampang sederhana gini, ketika si perusahaan tersebut dia punya uang, oke, dia punya uang, uangnya kan mau didepositoin, ya gampangnya gitu ya, supaya dia lebih nggak idle di dalam kas itu kan risikonya lebih tinggi. Dia mau deposito, depositonya dia mau kemana? Mau ke BUMN, Mandiri, BNI dan seterusnya, atau dia mau ke BPR yang memberikan tingkat bunga deposito lebih tinggi. Nah, itu akan ngaruh kemana? Ke perhitungan CKKE-nya. Karena apa? Risiko ketika dia taruh di mana ke BPR, risikonya jadi lebih tinggi. Risikonya lebih tinggi, maka perhitungan CKKE-nya juga jadi lebih tinggi. Akan ngaruh kemana? Laba. Bebannya kan jadi lebih tinggi tuh. Bebannya jadi lebih tinggi, rugi labanya jadi akan lebih kecil. Nah, itu kenapa ketika sekarang pengambilan keputusan perusahaan itu dia harus memperhitungkan juga kebijakan akuntansinya. Jadi kalau selama ini, kalau dulu-dulu akuntansi itu ujung. Ya, jadi terjadi misalnya perusahaan mau merger lah, dia mau investasi ke aset mana, itu di ujung nanti sudah terjadi, itu dilakukan analisisnya dia pure hanya menggunakan finance. Ya gampang, tadi misalnya dia mau perlu mobilnya mau leasing. Oke, leasingnya mau apa? Dia hanya pertimbangan finance. Ya, mana cash flow yang lebih besar antara leasing atau dia beli tunai uangnya ngutang dan seterusnya. Kalau sekarang dia harus mempertimbangkan sampai ke kontrak. Legalnya harus seperti apa nih? Apakah kontraknya per tahun ataukah kontraknya langsung jangka panjang, karena akan berdampak kepada apa? Kebijakan operating lease ataukah dia akan catat sebagai finance lease atau capital lease. Begitu juga ketika dia ke investasi tidak semata-mata dia cari yang labanya tinggi. Tidak semata-mata dia cari investasi atau deposito ke bank yang memberikan tingkat suku bunga tinggi. Karena apa? Karena ketika dia investasi di BPR yang punya risiko lebih besar, walaupun dia ngasih returnnya atau tingkat bunganya, bunga depositonya tinggi, akan ngaruh nanti ke CKKE perusahaan. Sehingga apa? Bebannya perusahaan jadi tambah tinggi, berdampak pada apa? Laba ruginya perusahaan, bottom line-nya jadi turun. Nah, itu kenapa keputusan sekarang itu harus juga sudah memperhatikan akuntansi. Ya, ketika perusahaan kemarin waktu awal-awal impairment, ya, impairment itu sangat berdampak kepada ke laba rugi perusahaan, berapa banyak itu si perusahaan labanya jeblok karena dia ada harus mengakui adanya impairment. Nah, itu sekarang perusahaan gimana caranya nih dia supaya tidak supaya impairment yang dia lakukan itu tidak bikin labanya jeblok. Nah, itu dia harus lakukan di awal. Jadi kenapa akuntansi itu juga harus sekarang diperhitungkan di dalam pengambilan keputusan strategis karena berdampak nanti ke laporan keuangan perusahaan. Ya, nah itu kenapa kita harus melakukan analisis akuntansi. Karena apa? Karena yang sebagai analis itu kan yang dipublikasi adalah laporan laba rugi adalah laporan keuangan kan, mulai dari laporan laba rugi, kemudian neraca dan seterusnya, itu yang terpublikasi. Maka dari situlah yang bisa kita perhatikan. Dari situlah kita meyakini dulu seperti apa sih laporan keuangan itu dibuat. Ketika ada restatement implementasi PSAK 71 7 series kemarin, ada perlu nggak itu dilakukan restatement apa enggak? Itu sudah ada ketentuannya di PSAK. Kapan dia harus melakukan restatement, kapan dia tidak perlu melakukan restatement. Kenapa itu penting? Karena kita untuk membandingkan kan, ketika saudara akan membandingkan laba rugi tahun sekarang dengan tahun sebelumnya yang dia belum melakukan implementasi PSAK implementasi PSAK 7 series.
Nah, itu yang harus saudara perhatikan. Kalau kita nggak lihat kebijakan analisis akuntansi, saudara jadi merem. Saudara jadi merem artinya apa? Ya saya nggak ya yang penting saya lihat adalah labanya naik atau labanya turun, asetnya naik atau asetnya turun, hanya lihat itu. Kita tidak tahu bahwa apa? Oh, ini terjadi, saya harus memperhatikan bahwa kenaikan atau penurunan laba ini karena ada dampak perubahan kebijakan akuntansi atau tidak. Ya, apakah dia terindikasi melakukan earnings management atau tidak? Kalau dia terindikasi melakukan earnings management, dampaknya apa? Laba rugi yang dihasilkan itu bisa kita pertanyakan kan? Kita jadi bisa kita percaya nggak sih laba ruginya itu, gitu kan? Nah itu jadi semakin tinggi terindikasi dia melakukan earnings management, maka kualitas labanya itu akan menjadi semakin rendah. Oke, jelas ya? Ada pertanyaan sampai sini? Oke, saya minta satu kelompok lagi ya. Kelompoknya Eis ada nggak? Eisnya hari ini nggak hadir, Ibu. Oh, Eisnya nggak ada. Bibin ada, Bibin. Ada, Bu. Kelompoknya ada semua, Bibin? Kelompok saya cuma ada berdua, Bu. Hasnanya nggak masuk. Harusnya Iya, bertiga. Ibu boleh kelompok saya, Bu. Oke, siapa saya Rania. itu? Rania. Oke, silakan Rania. Baik, izin share screen ya, Bu. Ya, Rania tuh dengan siapa aja Rania? Ibu punten, ada anggota satu kelompok yang belum di-accept, masih di waiting room. Oh, oke, nggak kelihatan, sorry. Ini kelompoknya siapa? Rania. Oh, ini ya. Ini Nur Mahaba nih kelompoknya Rania. Iya, Ibu. Oke, Nur Mahaba sama Isro ya. Rania, Isro. Nur Garuda ya. Wah, seru dong ini Garuda. Iya, Bu. Ya. Nur sama tadi satu lagi apa? Isro. Isro. Ya, oke, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Ibu Prima dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kelompok saya yang beranggotakan saya, Nurma dan Isro, kami akan mempresentasikan terkait analisis akuntansi di perusahaan Garuda Indonesia. Terkait dengan bahasan kita hari ini, kami akan membahas pertama teorinya dulu, analisis akuntansi secara umum itu seperti apa. Kemudian kami akan membahas implementasi PSAK di laporan keuangan Garuda tahun 2020, perubahan kebijakan akuntansinya, dan identifikasi potensi red flags untuk earnings management di tahun 2016 sampai 2020. Nah, mulai dari framework dulu, tentunya untuk laporan keuangan ini kan adalah sebuah alat bagi para pemilik untuk terus keep track, untuk terus mengetahui dari apa. Dan seperti yang kita ketahui juga, laporan keuangan itu terdiri atas income statement, balance sheet, dan cash flow, dan juga ada disclosure-nya yang dipaparkan di CALK. Nah, sebagai analis, di saat kita mau mengevaluasi, tentunya kita harus tahu dulu terkait acuan laporan keuangan ini tuh mereka mengacu kemana sih, pedoman yang dipakai itu apa, supaya jadi kita bisa melihat yang mana sih yang benar, yang mana yang salah, dan yang mana yang disclosure kurang, dan lain sebagainya. Nah, untuk di framework ini ada beberapa komponen yang akan dibahas, ada 5 tepatnya. Untuk yang pertama itu adalah accrual